Dunia digital yang kita tinggali menawarkan kemudahan dan konektivitas yang luar biasa. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia, mengakses informasi dalam hitungan detik, dan menjalankan bisnis dari mana saja. Tapi, dunia ini juga menghadirkan ancaman yang terus berkembang, dan salah satu yang paling berbahaya adalah ransomware. Ancaman ini tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga perusahaan besar dan bahkan infrastruktur penting. Bayangkan ini, kamu mencoba membuka file penting, tetapi alih-alih data yang familiar, kamu malah disambut pesan yang mengerikan. Pesan ini memberitahumu bahwa file-filemu telah dienkripsi dan tidak dapat diakses. File kamu telah dienkripsi, disandera oleh penjahat siber yang meminta uang tebusan. Mereka menuntut pembayaran dalam bentuk cryptocurrency yang sulit dilacak dan dikembalikan. Inilah kenyataan pahit dari serangan ransomware. Serangan ini bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, tanpa pandang bulu. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya, atau malware, yang mengenkripsi file korban, membuatnya tidak dapat diakses. Ini adalah salah satu bentuk serangan siber yang paling merusak dan sulit diatasi. Penjahat siber di balik serangan ini kemudian meminta uang tebusan, biasanya dalam bentuk cryptocurrency, sebagai imbalan atas kunci dekripsi. Mereka tahu bahwa banyak korban yang putus asa akan membayar untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Tindakan jahat ini dapat melumpuhkan individu dan organisasi, yang menyebabkan kehilangan data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Dampaknya bisa sangat luas, mempengaruhi operasi sehari-hari dan bahkan kelangsungan hidup bisnis. Ancaman ransomware bukan sekadar skenario hipotetis. Ini adalah epidemi global yang berdampak pada individu, bisnis, dan bahkan infrastruktur penting. Serangan ini bisa menghentikan layanan penting seperti listrik, air, dan layanan kesehatan. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada sistem digital, begitu pula potensi permukaan serangan untuk para pelaku kejahatan ini. Setiap perangkat yang terhubung ke internet adalah pintu potensial bagi penjahat siber. Memahami sifat ransomware dan taktik yang berkembang yang digunakan oleh penjahat siber sangatlah penting di era digital ini. Kita harus selalu waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri. Ini bukan lagi hanya tentang melindungi data, ini tentang melindungi mata pencaharian kita, privasi kita, dan tumpuan dunia kita yang saling terhubung. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, menguasai serangan risiko dan melindungi caus pendezetiti. Saat kita menavigasi lanskap digital tahun 2024, ancaman ransomware baru muncul, sementara yang sudah ada menyempurnakan taktik mereka, yang menimbulkan tantangan yang semakin meningkat. Di antara banyak pemain dalam permainan berbahaya ini, beberapa menonjol sebagai ancaman yang sangat kuat. Lockbit telah mendapatkan reputasinya dalam ekosistem kejahatan siber, yang dikenal karena kecepatan dan kecanggihannya. Operasi ransomware ini berfungsi sebagai Ransomware as a Service, atau RAS, yang menyediakan alat bagi afiliasi untuk melakukan serangan dengan imbalan pembagian keuntungan. Evolusi Lockbit yang konstan membuatnya sangat berbahaya. Pengembangnya secara teratur memperbarui malware, meningkatkan metode enkripsi, dan teknik penghindarannya. Mereka juga telah diamati menggunakan teknik seperti pemerasan ganda, di mana mereka tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga mengancam untuk membocorkan informasi sensitif jika uang tebusan tidak dibayarkan, yang menambah tekanan pada korban. Black Cat juga dikenal sebagai ALFV, dengan cepat mendapatkan reputasi buruk, karena penggunaan bahasa pemrograman Rust, yang dikenal karena kecepatan dan fleksibilitasnya, membuat kode Black Cat lebih sulit untuk dianalisis dan direkayasa balik. Operasi ransomware ini dikenal dengan serangan tertargetnya, yang seringkali berfokus pada organisasi dengan kemungkinan besar membayar uang tebusan yang besar. Metode mereka seringkali melibatkan eksploitasi kerentanan dalam aplikasi yang menghadap publik, atau menggunakan kredensial curian untuk mendapatkan akses awal. Meskipun menghadapi kemunduran dan penutupan yang tampak nyata, kelompok di balik ransomware Conti terus menimbulkan ancaman yang signifikan. Mereka telah diamati melakukan rebranding dan mengadopsi nama baru, seperti Karakurt dan Silent Ransomware, untuk menghindari deteksi dan melanjutkan operasi mereka. Taktik Conti seringkali melibatkan proses serangan multitahap,
termasuk email phishing, mengeksploitasi kerentanan untuk mendapatkan akses Shingenji, dan menyebarkan alat untuk bergerak secara lateral dalam jaringan sebelum menyebarkan muatan ransomware. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan muncul kembali membuat mereka menjadi bahaya yang terus-menerus dalam lanskap kejahatan siber yang terus berubah. Memahami bagaimana serangan ransomware terjadi sangatlah penting dalam membangun pertahanan yang efektif. Ransomware adalah salah satu ancaman siber yang paling merusak dan berkembang pesat di dunia digital saat ini. Serangan ini seringkali beraneka ragam, menggunakan kombinasi teknik untuk menembus sistem, meningkatkan hak istimewa, dan pada akhirnya menyebarkan muatan ransomware. Penyerang terus-menerus mengembangkan metode baru untuk menghindari deteksi dan memaksimalkan kerusakan. Langkah pertama untuk setiap serangan ransomware adalah menempatkan pijakan dalam jaringan target. Ini adalah langkah krusial yang memungkinkan penyerang untuk mulai mengeksplorasi dan mengeksploitasi sistem. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk teknik rekayasa sosial dan eksploitasi teknis. Email menipu yang menyamar sebagai komunikasi resmi, mengelabui pengguna agar mengklik tautan berbahaya atau membuka lampiran yang terinfeksi. Phishing adalah salah satu metode yang paling umum dan efektif. Penjahat siber memindai kelemahan dalam perangkat lunak, sistem operasi, atau konfigurasi jaringan, mengeksploitasi kerentanan ini untuk mendapatkan akses tidak sah. Mereka menggunakan alat otomatis untuk mempercepat proses ini. Alat otomatis secara sistematis mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk meretas akun dan mendapatkan akses masuk. Serangan brute force ini bisa sangat efektif jika kata sandi yang digunakan lemah atau mudah ditebak. Setelah masuk, para penyerang bertujuan untuk meningkatkan hak istimewa mereka, mendapatkan akses tingkat yang lebih tinggi untuk bergerak bebas dalam jaringan, dan menonaktifkan langkah-langkah keamanan. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses data yang lebih sensitif, dan mengontrol lebih banyak sistem. Penyerang melintasi jaringan, mengidentifikasi data dan sistem yang berharga untuk memaksimalkan dampak serangan. Mereka mencari informasi yang dapat digunakan untuk keuntungan finansial atau untuk merusak reputasi korban. Tahap terakhir melibatkan penyebaran ransomware yang mengenkripsi file, membuatnya tidak dapat diakses oleh korban. Proses enkripsi ini seringkali sangat cepat dan sulit untuk dihentikan setelah dimulai. Terakhir, catatan tebusan muncul, menuntut pembayaran sebagai imbalan atas kunci dekripsi. Korban seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara membayar tebusan atau kehilangan data mereka selamanya. Konsekuensi dari serangan ransomware yang berhasil bisa sangat menghancurkan, tidak hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi usaha kecil dan menengah. Dampaknya meluas jauh melampaui implikasi finansial dari uang tebusan itu sendiri, mencakup berbagai aspek operasional dan strategis. Dampak paling langsung dan berpotensi melumpuhkan adalah hilangnya akses ke data penting, yang bisa menghentikan operasi bisnis secara tiba-tiba. Bisnis mungkin kehilangan informasi pelanggan, catatan keuangan, desain eksklusif, atau aset penting lainnya, yang semuanya sangat penting untuk kelangsungan bisnis. Membayar uang tebusan tidak menjamin pemulihan data dan bisa sangat mahal, seringkali menguras sumber daya keuangan yang sudah terbatas. Organisasi juga menghadapi biaya pemulihan, potensi biaya hukum, dan biaya tambahan untuk memperkuat keamanan di masa depan. Selain itu, hilangnya pendapatan karena waktu henti bisa sangat merugikan, terutama bagi bisnis yang bergantung pada operasi harian yang berkelanjutan. Berita tentang serangan ransomware dapat mengikis kepercayaan di antara pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan, yang bisa berdampak jangka panjang. Persepsi kerentanan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi reputasi organisasi, membuatnya sulit untuk pulih dan membangun kembali kepercayaan. Serangan ransomware dapat menghentikan bisnis sepenuhnya, membuat sistem penting menjadi tidak dapat diakses. Sistem penting menjadi tidak dapat diakses, memengaruhi produktivitas, layanan pelanggan, dan operasi secara keseluruhan, yang bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk pulih. Stres dan gangguan yang disebabkan oleh serangan ransomware dapat berdampak buruk pada individu dan tim, menyebabkan penurunan moral dan produktivitas. Perasaan rentan dan tekanan untuk memulihkan data yang hilang bisa sangat membebani, menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Dalam menghadapi ancaman ransomware yang berkembang,
pendekatan proaktif dan berlapis-lapis terhadap keamanan siber sangatlah penting. Melindungi aset digital Anda memerlukan kombinasi pengamanan teknis, kesadaran pengguna, dan komitmen terhadap praktik terbaik.